warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Saya akan absen kalian kelas 10 IPS 1. Oke. Tapi masuk semua? Masuk. Oke, tidak masuk. Alasannya? Sakit. Oke. Pak Ahmad Haris Pratama, Ahmad Bayi Haji. Baik, anak-anak, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, betul? Keyakinan kelas ya. Masih ingat keyakinan kelas yang kemarin sudah kita sepakati bersama? Yang pertama menghargai orang lain, ya. Menggunakan, coba digerakkan misalnya. Oke, menggunakan HP sepenuhnya. Yang lain, mengikuti pembelajaran dengan aktif. Kemudian ada yang masih ingat lagi, ada 5 poin sepertinya ya. 5 poin. Mengumpulkan tugas di waktu yang ditetapkan ya, yang sudah disepakati. Yang terakhir, membangun kerjasama yang baik. Baik, sudah kita ingat kembali ya kesepakatan atau keyakinan kelas yang kemarin sudah kita sepakati bersama. Semoga dalam pembelajaran kali ini ya, kita semuanya bisa berkomitmen untuk mewujudkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang apa kemarin? Zakat ya. Nah, zakat ini akan memulai dengan satu cerita ya. Satu kisah pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang ketika sholat berjamaah ya, setelah sholat jamaah selesai, dia tidak ikut. Kalau kita itu wiridan ya, kalau orang itu biasanya ada yang namanya wiridan. Nah, si fulan ini ya, si fulan ini setelah sholat jamaah dia langsung berkumpul. Begitu seterusnya. Jadi setiap kali 5 waktu sholat berjamaah itu dia habis salam langsung pulang, habis salam langsung pulang, habis salam langsung pulang. Akhirnya oleh Rasulullah ditanya, ya, saya lihat kamu setiap kali setelah sholat berjamaah selesai, kamu sholat. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kok kamu melakukan hal ini? Padahal kita tahu bahwa doa yang dilakukan atau munajat yang dilakukan setelah sholat berjamaah itu sangat mustajab, ya kan? Nah, tapi orang ini tidak. Setelah sholat berjamaah selesai dia langsung pulang. Nah, apa kata si fulan atau jawab si fulan kepada Rasulullah? Ya Rasul, bantu saya yang saya gunakan untuk sholat berjamaah ini gantian di masjid sana. Tadi dia sholat di masjid, di rumah istrinya itu sudah menunggu suaminya datang untuk berganti pakaian agar si istri ini bisa melaksanakan
ingin tidak langsung doakan, tetapi sudah cukup itu saja. Ya. Jadi Rasulullah itu orang ini tadi untuk sudah cukup itu silakan diperlukan. Tetapi ini beberapa kali diminta oleh Rasulullah ini sampai doa, doakan agar saya ini bisa kaya sehingga ibadah saya itu bisa bisa kemakmuran. Nah, akhirnya karena beberapa kali dipaksa oleh Sayyidina ini, akhirnya Rasulullah tidak kasih bulan agar cukup oleh Allah, dan doanya Rasulullah kan sangat mustajab. Ya, didoakan, kemudian si bulan ini diberi seekor kambing. Akhirnya ada aktivitas yang dilakukan. Apa? Menggembala kambing. Satu hari kambingnya kasih satu. Gembala setiap hari bertambah, 2 bertambah, 3 bertambah, 10 bertambah, hingga suatu ketika sholat bersama, ketika sudah mendoakan, ya, akhirnya kambingnya tadi itu setiap hari semakin bertambah, ya, dari awalnya 1 bertambah, hingga akhirnya suatu ketika Rasulullah itu tidak pernah melihat si fulan ini dalam jamaahnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, kemana orang yang biasanya yaitu sholat bersama. Lalu para sahabat menjawab, ya bulan ini sudah sibuk untuk menggembala kambingnya. Kambingnya sudah sangat banyak sehingga dia tidak sempat lagi melakukan sholat bersama. Nah, tidak hanya selesai sampai di situ. Ternyata bertambahnya hartanya ini tadi, ketika sampai tiba saatnya untuk mengeluarkan zakat, si fulan ini ketika ditarik zakat, ya, diminta zakat harta bendanya, ya, zakat ternak kambingnya ini, itu ada utusan Rasul datang, ya, datang si fulan untuk mengambil zakat. Saatnya jam berubah dimulai. Orang si fulan ini tadi semayang kemudian untuk yang kedua kalinya, sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk menarik zakat ini, dia kembali, kemudian saya diperintah oleh Rasulullah untuk mengambil zakat. Lalu apa kata si fulan itu tadi? Besok saja kamu kembali. Sampai akhirnya 3 kali itu dilakukan oleh si fulan. Ya. Lalu apa? Pada penagihan yang ketiga, ya, hal yang sama ini juga dilakukan oleh si fulan. Yang menagih utusan Rasulullah tadi kembali dengan tangan kosong, dia tidak mendapatkan zakat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, tetapi dia ditolak oleh si fulan. Lalu apa kata Rasulullah? Celakalah si fulan. Nah, dari kisah yang sudah diceritakan tadi, kira-kira ada pelajaran apa yang akan ada? Oke, jangan lupa kepada Allah ketika kita sudah sukses, bagus, aku. Ada lagi yang lain kan? Ya, mensyukuri nikmat Allah dengan cara ya. Jadi itu salah satu materi kita hari ini, ya. Zakat itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan lupa bahwa setiap dari harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Setiap dari harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Maka hak itu harus diberikan melalui apa? Bisa melalui zakat. Kalau
selanjutnya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, kemudian proses belajarnya kalian bagaimana, Bu Umi sudah membuatkan Google Form diagnosis ya. Silahkan dibuka dan silahkan dikerjakan. Butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan? Kita buat kesepakatan 30 menit. 1 jam. 3 sampai 5 menit cukup ya? Ya. Oke, 3 sampai 5 menit silahkan dikerjakan Google Form-nya itu. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya ya, coba di antara anak-anak siapa yang suka menyaksikan video angkat tangan? Oke, bagus. Yang suka membaca angkat tangan? Ternyata tidak banyak yang suka membaca. Yang suka melihat infografis atau gambar-gambar angkat tangan? Yang lain juga tidak terlalu banyak. Oke, tadi anak-anak sudah mengisi diagnosa ya. Dan selanjutnya kita akan memperdalam materi. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya ya. Satu kelompok akan dapat 1 LKPD. Setelahnya silahkan setelah ini anak-anak menggali informasi, bisa melalui video ya, bisa melalui buku bacaan, bisa melalui poster atau infografis gambar yang sudah saya siapkan di tempat-tempat tertentu ya. Dalam waktu kita sepakati butuh berapa lama kalian untuk membaca satu poster, 1 halaman dan 1 halaman buku, atau kalau durasi videonya tidak sampai 10 menit. Berapa? 10 menit cukup ya. 10 menit untuk mendapatkan jawaban dari LKPD ini. Jadi silahkan dipelajari ya, kemudian disaksikan video, yang melihat video-video, yang membaca, yang menyaksikan melihat infografis menuju ke tempat infografis ya. Durasinya berapa tadi? 10 menit ya, 10 menit. Jadi saya bagikan satu kelompok 4 orang ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Oke. Perhatikan, boleh dibaca dulu ya soalnya. Kalau sudah, silakan anak-anak menyaksikan atau mempelajari materi sesuai dengan yang diminati masing-masing. Yang lihat video boleh lihat video, yang suka infografis. Boleh silakan yang infografis langsung melihat menyaksikan infografisnya. Baik anak-anak, untuk materi zakat ini, tujuan kita mempelajari bab zakat ini yang pertama adalah kalian mengetahui makna
ya, atau arti dari zakat itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua, anak-anak mengetahui syaratnya mengeluarkan zakat itu apa saja. Ya. Jadi kapan harusnya kita mengeluarkan zakat? Sudah seharusnya zakat atau tidak itu sudah tahu. Ya. Yang ketiga, anak-anak mengetahui rukunnya zakat. Ya. Kemudian empat, anak-anak mengetahui siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Apakah kita ini termasuk orang yang berhak atau tidak? Ya. Itu dari pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak tentu sering ya memberikan zakat atau mengantarkan zakat. Ya. Ada yang punya pengalaman untuk berzakat? Silakan anak-anak. Oke, siapa namanya? Nah, silakan. Bagaimana pengalaman ketika berzakat? Bisa diminta oleh orang tuanya, bisa menjadi panitia zakat mungkin. Ya. Jadi dulu itu waktu sekolah kan masih SD itu di sekolah itu ada kayak bisa bayar zakat di sekolah gitu kan. Terus habis itu ayah itu bayar beras, terus dan Bayarnya berupa beras. beras. Dari dulu itu dijual, terus habis itu saya ke sekolah waktu pondok Roma juga nggak salah gitu. Terus bisa bayar langsung. Bayarnya di sekolah sebelum zakat apa namanya? Zakat beras ya. Zakat beras itu namanya zakat apa? Zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu sebelum diberikan diapakan sama ayahnya tadi? Didoakan apa diniati? Diniati ya. Diniati untuk siapa zakat ini dikeluarkan. Oke, bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk pengalaman yang lain. Ya, silakan. Mas siapa namanya? Ya, silakan Mas. Pengalamannya ketika zakat. Pengalaman saya disuruh ibu beli beras di toko, habis itu dibawa pulang, terus didoain, terus ditaruh di masjid. Sudah. Masih ingat berapa jumlah beras yang disuruh beli oleh ibu? 3 kilo kali 4 bu. 4. Iya. 4 itu apanya? 4 jumlahnya bu, jadinya 12 kilo. 4 itu berarti orang yang dizakati Iya. ya. Mbak. Oke. Jumlahnya 3 Kilo. kilo itu zakat apa namanya? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Bagus sekali ya, teman kalian sudah apa namanya? Sudah tahu prosesnya. Nah, kita tidak hanya sekedar tahu prosesnya, tapi kita harus tahu syarat dan rukunnya. Baik, anak-anak tadi sudah berkelompok sesuai dengan apa namanya? Passionnya masing-masing. Ya, kita lanjutkan diskusinya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan LKPD yang tadi sudah diberikan Bu Umi itu kalian sesuaikan antara pengalaman yang sudah kalian peroleh selama ini ya, pengalaman dimintai oleh orang tua untuk mengantarkan zakat, membeli zakat, kemudian mungkin pengalamannya anak-anak ketika menjadi panitia zakat, itu sesuai enggak dengan teorinya yang ada di buku tulisnya masing-masing ya. Jadi seharusnya zakat yang dikeluarkan kalau di buku tulis itu misalkan harusnya 3 kilo, berarti kok saya disuruh beli orang tua saya hanya 2 kilo, berarti kan ada yang tidak sesuai. Contohnya ya, itu silakan disesuaikan. Saya beri waktu untuk berdiskusi berdasarkan informasi yang digali di bukunya masing-masing, kurang lebih 5 menit cukup ya. Oke, silakan anak-anak berdiskusi mulai dari sekarang. Bayarnya di sekolah sebelum zakat apa namanya? Zakat beras ya. Zakat beras itu namanya zakat apa? Zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu sebelum diberikan diapakan sama ayahnya tadi? Dijualkan sampai niat ya.
Saya lihat kalian dari data diagram saya tadi ya, ada sedikit kesulitan terkait dengan dari zakat ya, karena mungkin anak belajarnya waktu di SMP atau pengalamannya belum ada terkait dengan itu. Kalau zakat itu secara bahasa tadi, kalau sebenarnya yang kalian baca apa namanya? Tumbuh, suci kan? Nah, berarti semua yang tumbuh kemudian yang berkembang ya, berkembang wajib dikeluarkan zakatnya ya kan. Kemudian syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat. Merdeka, kemudian milik sempurna ya, kemudian balik ya, itu syarat. Jadi kalau orang itu sudah memenuhi syarat itu, ada 5 hal itu termasuk dalam seseorang itu, maka dia wajib menunaikan zakat. Kalau dia Islam, dia merdeka, tapi dia belum balik atau berakal, maka dia wajib. Nah ini. Oke, atau begini, dia punya harta banyak, berakal, merdeka, tapi dia tidak Islam, tidak bisa. Itu selanjutnya bisa kami teruskan diskusinya. Diskusinya sudah selesai waktunya ya. Sebelum kita masuk pada tahap berikutnya presentasi ya, kita lebih dahulu ice breaking ya. Ice breaking ya, kita akan melakukan, silakan anak-anak setelah ini berdiri, kita tepuk zakat ya, tepuk zakat, zakat fitrah, zakat mal, zakat fitrah, zakat mal. Ayo zakat, oke? Bisa ya? Oke. Boleh sambil berdiri anak-anak, semuanya ada pesan. Sudah siap? Oke. Tepuk zakat. Zakat mal. Ayo zakat. Pakaian. Ulang. 3 kali ya berarti ya. Zakat mal. Ayo zakat. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan pada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Siapa yang mau menyampaikan presentasinya terlebih dahulu silakan. Ya, kelompok yang belakang. Nama saya H. Imran Widodo, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Apa yang dimaksud dengan zakat secara bahasa dan istilah? Jawabannya adalah zakat menurut bahasa adalah tumbuh, bersih, suci, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Syarat-syarat wajib zakat ada 4, yaitu Islam, merdeka, balik, dan berakal. Rukun zakat ada 3. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat. Yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu 1 fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, keempat budak, kelima garim, keenam sabilillah, dan ketujuh ibnu sabil. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jadi
Jadi kita semuanya sudah mempelajari. Yang pertama coba kita ulangi bersama-sama. Zakat itu bermakna tumbuh, atau berkembang. Jadi semua yang tumbuh, semua yang berkembang itu adalah yang dimaksud dengan zakat. Itu secara bahasa, ya. Kalau secara istilah, Zakat adalah pemberian Ya. yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. oke, sebagian harta yang harus dikeluarkan dari harta-harta tertentu, ya, yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi semua orang wajib zakat, juga tidak semua orang bisa menerima zakat. Ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama. Menerima syarat mengeluarkan zakat, ya. Di antaranya zakat, syaratnya adalah Islam, merdeka, balik, zakat, kemudian mencapai nisab sempurna, ya. Jadi saya ambilkan contoh, misalkan ada maka seseorang itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalkan tadi salah satu syarat wajib zakat adalah Islam. Misalkan orang itu tidak Islam, boleh mengeluarkan zakat. Kalau dia mengeluarkan harta bendanya, itu dinamakan zakat atau tidak? Dia boleh saja berbagi, ya kan? Sama-sama mengeluarkan berasnya, tapi tidak dinamakan zakat. Kenapa? Tidak memenuhi syaratnya mengeluarkan zakat. Baik, cukup. Kalian sudah memahami terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita belajar hari ini. Dan yang paling akhir saya ingin anak-anak refleksi, ya. Saya ingin anak-anak refleksi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian senangi dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa yang kalian dapatkan, yang kalian pelajari, dan selanjutnya kalian ingin belajar apa. Ya. Stop. Oke, baik anak-anak, selanjutnya saya ingin kalian merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, ya. Kalian bisa bercerita tentang apa yang kalian sukai, kemudian apa yang menantang dari pembelajaran kita hari ini, dan yang ketiga bisa apa yang ingin kalian pelajari berikutnya atau pada pertemuan yang akan datang. Silakan, ada yang mau merefleksikan? Ya, silakan, Mas. Yang saya sukai dari pembelajaran hari ini adalah belajar kelompok. Belajar kelompok. Kenapa belajar kelompok? Bisa tukar pendapat sama bisa berdiskusi. Oke, bagus sekali. Terus yang paling menantang? Presentasi. Presentasi. Apa tantangan terbesar ketika presentasi? Gak ada yang malu. Gak ada yang malu. Karena belum terbiasa, ya. Karena belum terbiasa presentasi, jadi kita mau tidak mau harus dipaksa, ya, harus belajar, ya, harus belajar. Oke. Yang ingin dipelajari selanjutnya apa? Pelajaran apa? Yang terkait dengan bab zakat. Minggu depan kita akan ketemu lagi materi zakat. Apa yang ingin dipelajari tentang zakat yang belum diketahui? Perbedaan zakat, infak, sedekah, Oke. dan pajak. Ya, karena itu hampir mirip, ya, Iya. antara zakat, infak, sedekah, dan kita sulit membedakan antara ini zakat, ini infak atau sedekah, ya kan? Ini pajak itu termasuk infak atau tidak? Atau zakat itu termasuk infak atau tidak? Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke.